pagi hari ini melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Pengarang kitab memberikan redaksi dengan kata-kata qauluhu innaka hamidun majid. Bermula perkataannya innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, hamidun, yaitu zat yang maha dipuji. Kemudian majidun, zat yang maha tinggi dan mulia. Ini ya akhir daripada selawat Ibrahimiyah. Jadi setelah kita membaca selawat Ibrahimiyah fil alamina innaka hamidum majid. Nah itulah selawat Ibrahimiyah ditutup dengan lafaz tersebut. Ya, jadi setelah kita bilang kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim. Ya. Terus wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ya. Fil alamina innaka hamidum majid. Ya, jadi ini selawat Ibrahimiyahnya ditutup dengan innaka hamidum majid. Nah sekarang kita lihat lafaz hamidun itu artinya apa? Hamidun itu fa'ilun bimakna maf'ulin. Jadi dia ya isim maf'ul. Ya hamid bimakna maf'ul. Li'annahu, karena Allah Subhanahu wa taala hamida nafsahu, memuji siapa Allah akan dirinya, wa hamidahu ibaduhu, dan juga hamba-hamba Allah memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu ya memuji dirinya sendiri dan juga hambanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ya baca tuh alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalam Allah itu. Berarti yang mengucapkan siapa? Allah. Berarti Allah muji kepada dirinya sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita selalu baca alhamdulillah. Itu berarti kita manusia, makhluk, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu yang dimaksud hamid. Jadi isim maf'ul, karena artinya Allah ya memuji dirinya sendiri dan juga hambanya selalu memuji kepada Allah. Jadi Allah itu selalu dipuji. Ya, setiap saat, setiap waktu. Ya, itu semua manusia, malaikat, bahkan Allah sendiri memuji ya Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Au bi makna fa'ilin, atau makna hamid makna fa'il, berarti isim fa'il. Jadi hamid bisa makna isim maf'ul, bisa makna isim fa'il. Li'annahul hamidu, karena Allah itu yang memuji, li nafsihi, untuk dirinya, wali a'malit ta'ati, dan juga Allah memuji kepada amal-amal ketaatan min ibadi, dari hamba-hamba Allah. Jadi Allah selalu memuji dirinya. Begitu juga Allah selalu memuji kepada hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan. Tuh, jadi kalau ada dari hamba Allah yang selalu melakukan amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan, amal-amal ketaatan, itu Allah selalu memuji kepada amalan-amalan hambanya dalam bentuk ketaatan. Kalau dia tidak melakukan ketaatan, yang gak dipuji sama Allah. Ya, jadi bukan memuji ya manusianya, tetapi memuji apanya? Perbuatan baiknya. Begitu. Makanya kalau kita selalu melakukan kebaikan-kebaikan, amal-amal ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah selalu memuji. Ya memuji kepada ya siapa? Perbuatan manusia yang memang perbuatannya itu baik semua. Nah itu makanya Allah ya itu hamid maknanya isim fa'il, selalu memuji kepada dirinya dan kepada amal-amal ketaatan dari hambanya. Wa qalluhu majidun minal majdi. Nah, perkataannya majid itu dari kata-kata majid. Apa artinya majid? Majid itu artinya wa syaraf wa rif'atu, mulia, tinggi, wa karamuz zati wal af'ali, dan mulia zatnya, mulia perbuatannya, allati minha kasratul ibdali, dan yang dari ya perbuatan-perbuatannya itu banyaklah kemuliaan-kemuliaan. Jadi Allah itu yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, itu namanya majid. Jadi hamidum majid, Allah yang maha mulia, Allah yang maha tinggi, baik zatnya maupun af'alnya. Wal makna
bermula maknanya annaka ahlul majdi wal fi'lil jamili wal karami wal ibdali. Engkau ya Allah adalah yang memiliki pujian, kemuliaan, perbuatan-perbuatan yang bagus dan mulia dan istimewa. Itu Allah semua yang punya. Nah makanya setelah kita memuji kita minta fa'atina su'lana, maka berikanlah kepada kami permintaan kami, wala tuhibu roja'ana, jangan kau sia-siakan harapan kami. Jadi kita minta, makanya kita muji dulu, muji sama Allah. Setelah kita muji kita minta. Tuh, makanya kita syarat minta sama Allah, berdoa kepada Allah awali dengan memuji dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, itu muji. Innaka hamidum majid, itu muji. Nah baru kita minta, ya Allah berikanlah segala permohonan dan permintaan saya. Nah itu fa'atina soalan, jangan kau sia-siakan segala harapan kami ya Allah. Nah mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat tersebut Allah akan terima. Makanya syarat doa harus diawali dengan memuji. Di samping baca selawat, memuji. Nah baru kita minta. Jangan langsung minta aja, ya. Jangan langsung apa? Minta aja, tuduh poin aja langsung minta. Ya kita selawat dulu Bapak. Ya kalau udah selawat baru kita muji. Nah kalau udah muji udah selawat baru kita minta. Insya Allah itu lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intaha. Jumalun wahazi sholah, ya salawat al ibrahimiyah itu abdalus sigai, yaitu termasuk sigot yang paling bagus. Payabur biha min halapin ayusalliya bi abdaliha, maka ia harus bebaskan daripada persumpahan untuk membaca salawat yang paling abdal daripadanya. Jadi salawat yang paling abdal adalah salawat ibrahimiyah. Makanya disitulah kenapa ya salawat yang lain kagak dibawa di dalam sholat, tetapi salawat ibrahimiyah yang dibawa. Ya kama sholaita itu yang dibaca itu. Ya jadi setelah kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, lalu kita baca kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, bukan salawat yang lain-lain. Ini menandakan bahwa salawat ibrahimiyah adalah salawat yang paling abdal. Ya, itu ditunjukkan ya bahwa dibaca di dalam sholat. Kama fiku, sebagaimana keterangannya dalam kitabku, ya. Qauluhu ala salasati aksamin. Ya, sekarang kita masuk pada materi yang lain. Setelah ya kita selesai membaca selawat, ya membaca ya salawat ibrahimiyah, ya innaka hamidum majid. Nah berarti udah selesai dah tuh. Ada yang langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada juga yang nambahin dengan doa, silahkan. Nah itu udah selesai. Sekarang kita pindah lagi pasal yang lain. Nah kalau di dalam matan dibilang wa qurudus sholati ala salasati aksamin minha ma huwa qalbiyun. Nah itu jadi fardu sholat atau rukun sholat terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu yang masuk dalam kategori hati, jadi rukun qalbi namanya. Nah yang kedua nanti yang termasuk dalam lisan, berarti rukun qauli. Nah yang ketiga nanti masuk dalam kategori yang dikerjakan sama badan, anggota tubuh, itu masuk dalam ya kategori rukun fi'li. Tuh, jadi dalam sholat berarti ada 3 ya, ada 3. Ya makanya ketika kita sholat itu anggota tubuh kita semuanya aktif, punya peran masing-masing. Ya Bapak, Ibu, Saudara. Ya jadi ketika kita sholat ya itu seluruh anggota tubuh kita berperan semuanya. Dari mulai hati yang paling penting, hati, makanya ada rukun qalbi namanya. Kemudian mulut, ya lisan, ada rukun qauli. Nah yang ketiga tubuh kita ada rukun fi'li. Tuh dia berdiri, entar dia ruku, entar dia berdiri lagi, dia sujud. Ya kemudian
Ya, dia apa? Ya, dia diri lagi, dia duduk lagi. Nah, begitu. Makanya kita sholat nggak boleh berdiri terus. Benar nggak? Nggak boleh. Makanya ada orang bilang, ya Allah, saya sekarang sholatnya kadang-kadang duduk, kadang-kadang diri. Benar. Jangan dibilang, emang ngapa Ustaz kok kadang-kadang duduk, kadang-kadang diri? Ya kalau diri terus repot. Betul nggak? Iya. Iya, jadi ada yang bilang, ya Allah, sholat saya sekarang kadang-kadang duduk, kadang-kadang diri. Ya dulu juga kita begitu, masih muda, muda juga begitu. Ada orang tua ngomong begitu. Ya Allah, saya sekarang sholatnya kadang-kadang sambil duduk, ntar kadang-kadang sambil berdiri. Iya, kita kadang-kadang duduk, kadang-kadang berdiri, begitu. Ya, karena memang ada gerakan, ya, anggota tubuh kita. Ya, kadang-kadang kita berdiri, entah kita ruku, kita diri lagi, kita duduk, kita sujud. Itu semuanya bergerak. Makanya orang sholat sehat, gitu. Ya, orang yang sholat itu apa? Sehat, karena semuanya, ya, bergerak semua. Hati pun ikut. Nih hati sebenarnya yang paling penting, rukun qalbi. Jadi pada saat kita sholat itu benar-benar hati kita, ya, nyambung online kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan error. Ya, ini kadang-kadang kita sholat, hati kemana-mana. Ya Allahu Akbar. Sholat sih cuma pikiran kemana-mana. Nah, makanya kita kalau udah sholat, udah pikiran kita satu. Ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rukun qalbi. Ya, makanya disebut duluan karena ini yang paling penting. Rukun qalbi itu yang paling penting. Ya, Bapak Saudara. Ya, nah baru yang lainnya ucapan, baru yang lainnya gerakan. Nah sehingga di sini penting sekali, ya, pengarang kitab membagi, ya, rukun sholat atau fardu sholat terbagi menjadi tiga. Makanya di sini bilang qauluhu ala salasati aqsam. Jadi, ya, dia terbagi menjadi tiga bagian. Al-ula hazbun ala awil makna munqasimatun ala salasati aqsam. Ada yang bilang, ya, itu, ya, artinya bahwa rukun-rukun sholat itu munqasimatun, terbagi atas tiga bagian. Fata'amal, maka renungin, perhatiin. Qalluhu qalbiyun, yang pertama rukun qalbi, rukun yang ada di hati. Nah ini yang paling penting. Ya, sebab kalau hati dalam sholat udah benar, udah khusyuk, nah insya Allah sholat itu sangat, ya, berkualitas. Ya, begitu Bapak Saudara. Ya, jadi ini yang perlu kita benerin tuh hati kita dulu, tuh qalbi kita dulu. Ya, jadi apakah kita sholat benar-benar hati kita sholat atau tidak? Nah itu qalbinya. Ai muta'alliqun bil qalbi, yaitu yang terkait dengan hati. Wasummiya qalban, dan dinamakan hati litaqallubihi fil umuri, karena berbalik-baliknya di dalam masalah urusan. Hati, kenapa sih disebut hati? Ya karena memang selalu berubah-ubah pikiran kita. Ya kadang-kadang punya pikiran A, ntar berubah lagi B berubah lagi C. Kadang-kadang dia suka sama merah, habis dari merah pindah lagi ke hijau. Ya ntar habis hijau balik lagi ke kuning. Ya dari kuning balik lagi ke putih. Nah begitu. Itu namanya apa tuh? Namanya hati. Ya hati. Tahun kemarin masih hijau. Ya. Hatinya pindah lagi. Sekarang jadi merah. Gitu. Sekarang dia benci banget sama merah. Dia demen banget sama hijau sekarang. Nah begitu. Habis dari hijau dipindah lagi ke kuning. Ya. Nah itu namanya hati manusia. Ya. Namanya hati manusia, taqallub. Makanya kita selalu bilang, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Tuh, jadi kita minta supaya kalau masalah agama mantep aja dah, jangan pakai tukar-tukar. Kalau masalah bendera, ya kadang-kadang merah, kuning, hijau, itu urusan dia dah. Ya begitu, tergantung bagaimana enaknya. Ini kalau enaknya nih tempat yang basah di sini, ya dipindah dah. Ya, ini kayaknya udah mulai kering, pindah lagi tempat lain. Ya, begitu. Tapi kalau masalah iman, agama, jangan, nggak boleh pindah-pindah. Begitu. Makanya kita selalu iya muqallibal qulub. Kayak burung lompat-lompat. Iya muqallibal qulub sabbit qalbi ala
dinika. Begitu. Ya. Jadi ya kalau masalah iman agama ini harus mantep. Ya, jangan sampai kita ya selalu berubah-ubah. Hari ini kita ya agama kita Islam, ya tahun lagi pindah agama lain. Kayaknya kurang enak nih, pindah lagi ke yang lain. Wah, bahaya itu. Ya, bahaya. Agama nggak bisa digituin. Ya, nah seperti itu. Kan sekarang masya Allah Bapak Saudara, kita kadang-kadang bisa lihat, ya Allah itu dia kemarin masih kuning, sekarang udah hijau. Nah, begitu. Sekarang ya udah lain lagi, bukan hijau lagi. Ya, udah apa? Udah putih. Ya, begitu. Ya, jadi masya Allah itu namanya hati. Ya, namanya hati selalu berubah-ubah. Nah, makanya disebut begitu. Litaqallubihi fil umur. Karena disebut qalb karena selalu bolak-balik dalam urusannya. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a basarahu ila samai, apabila Rasulullah itu mengangkat matanya ke langit. Jadi Nabi kalau doa dia ngangkat ya matanya ke atas langit, dia bilang qala ya musarrifal qulubi sabbit qalbi ala ta'atika. Tuh, Nabi doanya begitu. Ya musarrifal qulubi, wahai zat yang membulak-balikan hati, sabbit qalbi, mantapkan hati saya, ala ta'atika, terus taat kepada Engkau ya Allah. Begitu ya Bapak ya. Ya, ini penting sekali kita doa supaya nih hati kita istiqomah, mantap terus selalu taat. Mau ada apaan kek tetap kita taat kepada Allah. Orang bilang A, orang bilang B, orang bilang C, tetap kita taat kepada Allah. Ada angin, nggak ada angin, ada hujan, ada panas, tetap hati kita minta supaya mantap untuk selalu taat kepada Allah. Begitu. Ini kayak kita nih jamaah. Pokoknya ya orang di sana ribut macam ini macam itu, pokoknya rebo ngaji. Begitu aja udah. Iya, kadang-kadang orang ribut sekarang karena udah tahun politik 2023 udah mulai macam-macam dah. Iya, tapi kita semuanya jamaah ya setiap hari Rebo udah pokoknya datang ngaji. Benderanya mau bendera apa kayak warnanya? Benar nggak begitu? Iya, begitu. Jangan sampai kita dikotak-kotakkan, terpecah belah akhirnya. Nah, begitu. Jadi ketika kita masuk ke mushola al-ma'mur, nah itu ya tujuan kita sama, ngaji supaya ketaatan kita terus mantep. Nah, udah begitu. Ya, jangan pakai nanya, lu partainya beda sama gue kagak ngaji dah. Nah, jangan begitu. Ya, jadi di sini ya tidak membawa ya partai, tetapi semuanya ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Ya, jadi sama tujuannya untuk dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau nggak saya bilang begini nanti repot. Ya, Ustaz tuh ya, partainya apa tuh? Beda sama gue kagak mau ngaji dah. Nah, begitu. Ya, jadi nggak usah. Ya. Iya, kan namanya hati. Hati itu kan macam-macam. Ya. Nah, begitu. Jadi kita yang penting, ayo ya benar-benar istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala ta'atika. Rawahu, ini hadis diriwayatkan fil jami' di dalam kitab Jami' as-Shaghir. Ya, ini disebutkan auli annau khalisun ma fil badani, atau sesungguhnya itu murni apa yang ada di badan, wa khalisun, dan murni kullasyai'in, setiap sesuatu ya qalbahu, yang ada dalam hatinya. Wa minhul hadisu, dan di antaranya lagi ada hadis, inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu memiliki hati, segala sesuatu memiliki jantung. Wa qalbul qur'ani yasin, sementara hatinya Al-Quran itu yasin. Tuh, jadi bukan hanya manusia aja yang punya hati, ternyata semua ya sesuatu yang Allah ciptakan itu punya hati. Bahkan Al-Quran ada hatinya juga.
Apa hatinya Al-Quran? Yaitu surah Yasin. Tuh, qalbul Quran Yasin. Ini hadis Pak. Ya, jadi hatinya Al-Quran Yasin. Kenapa orang kita sejak dulu diajarin sama guru-guru kita banyak-banyak baca surah Yasin? Karena surah Yasin qalbul Quran. Ya, hatinya Al-Quran. Makanya kita kalau tahlilan kagak lepas sama tahlil. Ya, amai baca surah Yasin. Pokoknya mau ngapain aja kita baca surah Yasin. Ya, ada orang meninggal dunia kita baca surah Yasin, tahlil 1 hari, 3 hari, 7 hari, 4 hari, 40 hari. Yasin udah pokoknya Yasin, nggak lepas dari Yasin. Kenapa? Qalbul Quran Yasin. Sehingga ada saudara-saudara kita yang kagak demen. Allah baca Yasin mulu sih, gitu. Lah orang baca Yasin dia kagak demen. Ya, ada yang begitu. Ya, orang baca Yasin dia kagak suka. Emang aspe orang kalau tahlilan baca Yasin mulu, baca apa yang lain? Tuh, karena memang berdasarkan hadis Nabi, qalbul Quran Yasin. Hatinya ya Al-Quran itu surah Yasin. Dan hati itu paling penting Bapak Saudara. Ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu bagus, insya Allah yang lain jadi bagus. Kalau segumpal darah itu jelek, yang lain ikut jelek. Lalu dikasih tahu segumpal darah itu tidak lain adalah hati. Tuh, makanya kalau hati kita udah bagus, apa aja yang keluar juga bagus. Ya, makanya perbaiki dulu hati nih. Kalau hatinya dengki, kagak suka, ya udah yang kelihatan itu semua. Ya, dari omongannya, dari sikap perilakunya, udah kagak demen aja udah. Yang muncul jelek semua. Gimana menurut ente dia? Tuh udah begitu aja. Ya, karena udah hatinya begitu. Menurut ente dia gimana? Nah, iya. Tapi kalau udah hatinya cakep, bagus, udah yang diomongin cakep semuanya. Ya, makanya ini perlu hati. Hati sangat penting. Ya, begitu. Makanya dalam sholat ada rukun qalbi. Tuh, ini pelajaran yang sangat penting buat kita. Ya, jadi hati itu penting sekali. Ya, waman qara'a Yasin, siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Quran asra marrat. Ya, siapa yang membaca surah Yasin nanti Allah akan menuliskan dengan bacaan surah Yasinnya, yaitu membaca Al-Quran 10 kali. Kita baca surah Yasin 1 kali, ditulis sama Allah dengan sebab bacaan kita itu membaca Al-Quran 10 kali. Masya Allah Pak, kita baca 10 juz aja nggak sanggup kita. 10 juz dalam waktu duduk nggak sanggup. 5 juz dah, 5 juz kayaknya juga Masya Allah, ini mulut udah pada berbusa. Ya begitu. Ya, sekarang kita baca surah Yasin 1 kali, sama seperti kita membaca Al-Quran asra ya marrat 10 kali. Masya Allah. Berarti begitu istimewa. Ya, makanya disebut qalbul Quran. Jadi surah Yasin itu adalah hatinya Al-Quran. Kenapa? Yasin, shadaqallahul azim. Jadi yang dimaksud Nabi Yasin, baca surah Yasin sempurna begitu. Ada orang ya jadi imam, wah ini bacanya surah Yasin mantep banget. Ya, makmum udah bingung ya, Yasin dibaca dah nih. Ya, Allahu Akbar, baca Fatihah. Habis baca Fatihah kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata jamaah, lama dah nih. Ya, habis Yasin, Allahu Akbar. Benar-benar baca Yasin itu namanya. Ya. Tapi bukan itu yang dimaksud, ya. Nah, kita baca surah Yasin full sampai selesai. Ya, itu pahalanya sama seperti kita baca Al-Quran berapa kali? 10 kali baca Al-Quran. Ini menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna makanat Yasin khalisul Quran. Sesungguhnya surah Yasin itu
ya murninya Al-Quran, wal maksudu minhu, dan maksud daripada Al-Quran. Jadi tujuan maksud utama ada di dalam surah Yasin. Makanya saat Yasin 5 quri'alah, baca surah Yasin, apa yang kamu maksud akan dikabul sama Allah. Tuh. Apalagi kita nggak usah banyak dah baca Yasin supaya kabul, baca 41 kali. Ya, nggak usah banyak-banyak, 41 kali aja baca. Ya, apa yang kita minta hasil maksud. Nah begitu, baca surah Yasin, jangan Yasin jangan begitu. Ya, baca Yasin sampai selesai, baca lagi. Makanya disitulah nisfu Sya'ban. Kenapa kita suruh baca Yasin berulang-ulang sampai 3 kali? Nah itu rahasianya. Jadi nanti apa yang kita minta dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kadang-kadang ada yang kagak demen nisfu Sya'ban pada kumpul baca surah Yasin. Ngapain sudi dah? Ya, di musola, di masjid rame-rame pada baca surah Yasin. Ya, lah ente yang kagak mau ya udah diam aja. Ya, nah begitu. Itu manfaatnya besar. Ya, manfaatnya besar sekali. Ya, makanya kita ikutin. Tandain tuh Pak, malam nisfu Sya'ban kapan, tandain. Ya. Nah begitu, jadi jangan sampai kita ya itu lalai, rugi besar. Ya, orang-orang yang baik itu kalau ada waktu-waktu yang istimewa enggak dikerjain, dia lalai, dia merasa rugi. Saya nyesel banget dari saya, kenapa? Saya enggak nisfu Sya'ban, kagak datang ke mushola Al-Makmur. Tuh ada rasa kerugian. Tapi kalau orang yang kagak baik mah cuek aja. Dah emang gue pikirin nanti juga tahun lagi ada gitu. Iya. Nah jadi artinya ya beda tuh sikap orang yang baik dengan orang yang tidak baik, beda. Kalau orang baik biasanya ninggalin amal-amal perbuatan yang baik di waktu yang istimewa, dia nyesel. Di bulan Rajab misalnya, ya Allah udah tanggal berapa nih bulan Rajab? Ya saya belum pernah puasa. Nah ada penyesalan. Besok saya mau puasa, hari Kamis puasa bulan Rajab. Nah begitu. Jadi ini istimewa sekali. Ya, jadi ya, orang-orang yang baik kalau meninggalkan amal-amal kebaikan dia merasa menyesal. Ya, diharapkan jangan sampai ditinggalkan. Besoknya diulangin lagi tuh. Nah, seperti itu. Li'anha masdaratun bin niyat. Karena itu ya sumber daripada niat. Ya nubuwah al-Mustafa, ya kenabian yaitu Nabi Muhammad bil qismi alaiha, dengan membagi atasnya, wahtiwaiha, dan meliputinya, ma'qasri nazmiha, serta pendek nazumannya, alal ayatil badi'ah, atas ayat yang indah, min khalqil laili wan nahar, yang Allah ciptakan di waktu malam dan waktu siang. Ya, wal qamarain, dan juga 2 bulan. 2 bulan itu adanya matahari dan bulan, itu qamarain. Ya, jadi ada istilahnya qamarain, bukan bulan ada 2, ya bulan ada 1, ditambah lagi 1 apa? Matahari, seperti itu. Nah nanti baru wa ala ahwalil ba'si, ya wa ala ahwalil ba'si. Jadi kesimpulannya ya bahwa di dalam sholat itu ada 3 rukun, ya ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Nah yang pertama adalah rukun qalbi. Nah ini yang harus dibenerin, karena ini yang pertama, yang paling penting. Ya sehingga insya Allah kalau hati kita udah bagus, sholat kita akan khusyuk, dan itu ya sholat kita menjadi sholat yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum ya Latif ya Latif ya Latif Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz Allahumma ya Allah irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina ya Allah fa innaka khairul hadin birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.